Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam nama Sutihatu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Surni, mahasiswi Universitas Internasional Batam, program studi akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang praktik meditasi hidup penuh kesadaran. Praktik meditasi hidup penuh kesadaran terbagi atas 3, yaitu yang pertama, pengertian meditasi hidup penuh kesadaran, yang kedua, teknik meditasi penuh kesadaran, ketiga, manfaat meditasi hidup penuh kesadaran. Teknik meditasi penuh kesadaran terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, meditasi makan dan minum penuh kesadaran. Yang kedua, meditasi menjelang dan bangun tidur penuh kesadaran. Yang ketiga, meditasi telepon penuh kesadaran. Dan yang terakhir, meditasi gerak kesadaran. A. Pengertian meditasi hidup penuh kesadaran. Teknik meditasi yang secara asli hanya terdapat dalam ajaran Buddha ialah Vipassana Bhavana atau meditasi pandangan terang yang dapat dilakukan dalam segala situasi. Inti dari praktik Vipassana ini ialah sati atau penuh kesadaran. Nah, latihan ini merupakan latihan yang berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. B. Teknik hidup penuh kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, praktek makan dan minum penuh kesadaran. Pertama, kita memperhatikan hidangan yang ada di depan kita sambil mengucapkan di dalam hati, yaitu melihat. Ini artinya kita menyadari bahwa menyadari tindakan melihat tersebut. Nah, kemudian kita memberikan perhatian penuh saat mengambil makanan menggunakan sendok, pindahkan ke piring. Kemudian kita menyadari kalau kita ini menyuapkan makanan ke mulut, kemudian mengunyah makanan tersebut dan dapat merasakan makanan di dalam tersebut dengan rasa-rasa yang ada seperti rasa pedas, rasa manis, rasa asin ataupun lainnya. Begitu juga untuk minum. Nah, sedari sensasi pikiran yang timbul, sedari gerak untuk mengambil minuman, sedari saat kaki melangkah, tangan menyentuh gelas, timbulnya sensasi rasa dingin, rasa panas, dan netral. Kemudian timbulnya sensasi saat lidah ini merasakan air. Nah, timbullah kesan-kesan seperti dorong untuk meminum air lagi, kemudian menolak, dan kesegaran tubuh. Saat kita mengunyah makanan, akan merasakan makanan itu semakin tidak terasa. Nah, ketika kita mengunyah makanan, penuh perhatian akan menghasilkan kesehatan jasmani dan kenyamanan. Nah, kita dapat mencatat nih reaksi-reaksi pikiran terhadap rasa-rasa yang ditimbulkan. Nah, pada saat kita mengunyah, kita tuh sadar gitu, proses mengunyahnya, pergerakan gigi, mulut, lidah itu kita sadar. Nah, ketika menelan, sedari dan rasakan makan itu turun dari kerongkongan menuju ke lambung. Nah, kita dapat memperhatikan niat untuk menambahkan makanan dan menyadari semua gerakan dan sensasi yang terlibat. Nah, saat menjulurkan tangan untuk mengambil makanan dan saat menyuapkan makanan itu lagi. Aktivitas makan didahului dengan perenungan syair kebenaran dan mengerti proses yang dilakukan dan tujuan dari makanan itu sendiri. Nah, perenungan sebelum makan dapat dilakukan oleh secara individu maupun secara kelompok. Renungan, makanan ini merupakan pemberi seluruh alam semesta, bumi, langit, dan berbagai hasil kerja keras. Semoga kami dengan penuh kesadaran dan rasa berterima kasih, semoga kami dengan penuh kesadaran ini dapat mengenali makanan dan mengubah bentuk-bentuk pikiran yang tidak bajik, keserakahan, dan kami belajar untuk makan dengan kewajaran. Nah, semoga makanan ini dapat meredakan rasa lapar dan memberikan kekuatan jasmani dan kesehatan sehingga membawa kehidupan kami lebih berguna dan bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 2. Meditasi menjelang dan bangun tidur penuh kesadaran. Menjelang tidur berada dalam kesadaran penuh dan perhatian murni. Sedari saat berjalan menuju tempat tidur, mengatur tempat tidur, dan mengatur lampu tidur. Nah, sedari ketika duduk dan membaringkan badan, setelah berbaring dengan penuh kesadaran, langkah selanjutnya adalah sadari keadaan pikiran dan tubuh. Sensasi tubuh
setelah menyentuh tempat tidur dan bantal. Lakukanlah perhatian pada nafas, sadari nafas masuk dan keluar, kemudian yang diikuti naik turunnya perut. Nah, kita bisa menyadari pikiran dan gagasan yang timbul. Nah, jika kita mau merubah posisi tidur, nah memiringkan badan ke posisi yang lain, lakukanlah dengan perhatian murni dan catatlah keinginan untuk ingin merubah posisi atau berbalik dan kemudian baru berbalik. Setelah tidur, kita diawali dengan bangun pagi dengan perhatian murni. Nah, sadarilah bahwa kita sudah bangun. Bukalah mata dengan perhatian murni. Kemudian, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan penuh perhatian. Nah, melangkah ke kamar mandi, kemudian membuka pintu dan memakai alas kaki. Nah, sadari kita melakukan aktivitas rutin seperti membuang air kecil, mengambil sikat gigi, membuka pasta gigi, menggosok gigi, berkumur, membasuh wajah, dan mengeringkan wajah itu dengan handuk kering. Nah, kemudian selanjutnya taruh perhatian murni ini saat kembali ke tempat tidur. Nah, untuk merapikan tempat tidur. Nah, seperti apa aja yang kita lakukan, yaitu melipatkan selimut, berganti pakaian, dan lain-lainnya. Nah, lakukan perhatian pada nafas sejenak sebelum mulai aktivitas sehingga akan membantu kita untuk lebih tenang sepanjang hari. 3. Meditasi telepon penuh kesadaran. Nah, pada saat telepon berdering, itu membuat catatan di kita, yaitu mendengar. Sadari dan perhatikan saat tubuh bergerak, mulai tangan menyentuh telepon, dan pada saat tangan mengangkat telepon ke telinga. Setelah itu, pancarkan cinta kasih kepada orang di seberang telepon. Semoga siapapun dia berbahagia dan sehat, dan semoga terbebas dari kejahatan dan mara bahaya, serta terbebaskan dari penderitaan batin dan jasmani. Nah, curahkan kesadaran penuh dan perhatian murni saat menjawab telepon. Nah, gelombang niat baik yang akan kita sampaikan dan perhatian penuh sesungguhnya merupakan penghargaan bagi orang itu. Bicaralah dengan konsentrasi dan tanggapilah secara sewajarnya. Bicaralah dengan halus, ramah, tenang, jujur, dan tulus. Nah, jika kita berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat, nah itu cobalah untuk menenangkan diri dan menyadari masuk dan keluarnya nafas. Nah, atau menyadari beberapa sensasi pada tubuh. Nah, pada saat kita berbicara, nah kita tuh tetap menyadari sensasi-sensasi pada tubuh dari waktu ke waktu. Misalnya, kita menyadari tangan ini tuh memegang telepon, atau badan yang terduduk di kursi, atau kaki yang menyentuh lantai. Membawakan pikiran-pikiran pada kesadaran tubuh. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi lebih tenang, lebih rileks. Nah, yang paling penting, segala sesuatu yang kita lakukan merupakan praktik untuk menyadari gerakan dan sensasi tubuh selama mungkin. 4. Meditasi gerak kesadaran. Nah, gerak kesadaran adalah suatu perpaduan dari 10 latihan fisik yang diperkenalkan oleh Thich Nhat Hanh. Nah, beberapa tahun yang lalu. Nah, gerakan tersebut dilakukan secara berkelompok, tapi juga bisa dilakukan secara individu. Nah, biasanya gerakan berkesadaran ini dilakukan di lapangan, membentuk sebuah lingkaran setelah meditasi jalan, atau kadang-kadang di dalam ruangan selama sesi diskusi dhamma untuk merelakskan tubuh. Berikut adalah 10 gerakan kesadaran. C. Manfaat meditasi hidup penuh kesadaran. Yang pertama, menuntun diri untuk selaras dengan alam. 2. Mengikiskan keserakahan, kebodohan, dan kebencian. 3. Meningkatkan kesehatan. 4. Memperbaiki gangguan tidur, kualitas tidur yang kurang baik. 5. Membuat hidup menjadi lebih rileks dan pikiran menjadi jernih. Dan terakhir, mengurangi kecemasan di masa depan dan penyesalan di masa lalu. Sekian penjelasan saya mengenai praktik meditasi hidup penuh kesadaran. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberi. Namo Buddhaya.